Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang bertujuan untuk memberikan panduan atau arahan yang jelas untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan obat. Adapun ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk. Pertama, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Artinya, dalam teks petunjuk harus menampilkan hal-hal yang penting secara singkat dan padat, serta harus jelas dalam menyebutkan jumlah dan satuan, supaya dapat dipahami oleh si pembaca. Kedua, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang berurutan dan teratur. Bahasa yang digunakan dalam tahapan teks petunjuk haruslah berurutan, supaya tahapan demi tahapan dalam teks petunjuk mudah dipahami oleh si pembaca. Ketiga, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang tepat sasaran. Bahasa yang digunakan tidak boleh bertele-tele, harus langsung pada hal-hal yang akan dilakukan, supaya dapat langsung dipahami oleh si pembaca. Keempat, teks petunjuk harus menggunakan kalimat perintah. Dalam teks petunjuk, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memiliki makna meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tuangkan air sebanyak 100 ml ke dalam wadah. Berikut ini adalah jenis-jenis teks petunjuk. Pertama, teks petunjuk menggunakan obat. Petunjuk cara menggunakan obat dan cara penyimpanannya biasanya terdapat di kemasan sebuah obat bagian belakang. Hal tersebutlah yang disebut teks petunjuk dalam menggunakan obat. Kedua, teks petunjuk membuat sesuatu. Teks petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat ketika kamu membuat jelly, membuat kopi, membuat mie instan, membuat spaghetti, atau membuat kue kering atau makanan lainnya. Biasanya, teks petunjuk membuat sesuatu terdapat di bagian belakang sebuah kemasan, atau biasanya juga terdapat di buku resep. Ketiga adalah petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu sering juga disebut dengan tips atau petunjuk yang singkat. Misalnya, tips menjaga kesehatan mata, tips mengatur nafas saat berolahraga, tips menurunkan berat badan, dan sebagainya. Keempat, teks petunjuk arah atau denah. Arah atau denah biasanya terdapat pada undangan suatu acara. Contohnya, undangan pernikahan. Dan biasanya arah atau denah ini berfungsi untuk memberikan petunjuk supaya para tamu dapat sampai ke tempat tujuan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat teks petunjuk. Pertama, menentukan jenis teks petunjuk yang akan kamu buat.
Jika kamu ingin membuat teks petunjuk, kamu harus menentukan dulu jenis teks petunjuk apa yang akan kamu buat. Bisa teks petunjuk membuat sesuatu, teks petunjuk menggunakan obat, teks petunjuk melakukan sesuatu, atau bahkan teks petunjuk arah atau denah. Kedua, menuliskan tahapan-tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur. Tahapan demi tahapan yang akan kamu tulis dalam teks petunjuk harus dituliskan secara berurutan supaya mudah dipahami oleh si pembaca. Ketiga, menggunakan gambar. Dalam menulis teks petunjuk, gunakanlah gambar supaya teks petunjuk tersebut lebih jelas, menarik, dan lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Adapun isi yang terdapat di dalam teks petunjuk. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam teks petunjuk, pendahuluan adalah menyebutkan hal yang akan kamu buat dan biasanya menggunakan bahasa yang menarik. Pendahuluan dalam teks petunjuk bisa juga disebut sebagai judul. Contohnya, mie rebus yang lezat dan mengenyangkan. Kedua, menuliskan keterangan alat dan bahan. Jika kamu membuat teks petunjuk, haruslah menyebutkan alat-alat dan bahan yang akan kamu gunakan. Ketiga, menuliskan tahapan-tahapan kegiatan. Dalam menuliskan teks petunjuk, kamu juga harus menuliskan langkah-langkah kegiatan dengan urutan yang jelas dan tentunya harus berurutan dan teratur. Keempat adalah penutup. Teks petunjuk juga diakhiri oleh penutup. Biasanya berisi sebuah kalimat. Contohnya, mie siap untuk dinikmati. Kelima adalah menampilkan gambar. Ketika kamu menulis teks petunjuk, usahakanlah kamu menampilkan gambar dalam teks petunjuk tersebut supaya teks petunjuk tersebut menarik dan mudah dipahami oleh si pembaca. Materi ini penjelasan untuk halaman 59 dan 73. Mari mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Tempo ialah kecepatan ketukan yang ada dalam sebuah lagu. Ada beberapa macam istilah dalam tempo. Ada allargo, lambat sekali, lento, lebih lambat, adagio, lambat, andante, sedang, moderato, sedang agak cepat, allegro, cepat, vivace, lebih cepat, presto, cepat sekali. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyi lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi dan sebaliknya. Ayo kita simak lagu berikut ini. Mana di mana
Itu tadi lagu berjudul Anak Kambing Saya, lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur. Kira-kira lagu tadi berjenis tempo apa ya? Jika kita lihat di buku kalian, maka lagu yang berjudul Anak Kambing Saya termasuk tempo allegro yang artinya cepat. Itu tadi penjelasan untuk halaman 79 dari buku kalian ya. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kepentingan. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam adalah menggunakannya sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi atau bahan bakar konvensional. Syarat energi alternatif yakni dapat diperbarui dan tidak merusak lingkungan. Tidak semua sumber daya alam dapat digunakan sebagai energi alternatif. Hanya sumber daya alam dengan kriteria tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi fosil. Sumber daya alam tersebut antara lain matahari, udara, air, panas bumi, tumbuhan, dan hewan. Nah, di sesi ini kita akan belajar pemanfaatan sumber daya alam berupa sinar matahari yang digunakan sebagai sumber energi alternatif dengan menggunakan alat panel surya. Berikut videonya. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Prima, Staff Engineer dari PT Indutara Persada. Kali ini kita akan membahas tentang energi listrik yang sangat menarik. Apa itu? Solar system. Yang pertama, apa sih solar power? Solar power adalah sistem pembangkit listrik menggunakan tenaga matahari melalui proses fotovoltaiks. Nah, solar panel yang terpapar oleh sinar matahari inilah yang akan menghasilkan arus DC. Nah, dari arus DC yang dikumpulkan, nantinya akan dirubah oleh inverter menjadi arus AC. Nah, arus AC ini yang akan kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Mengapa sih kita harus menggunakan solar power? Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara tropis. Sinar matahari tersedia sepanjang tahun. Jika ini dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan menghemat pemakaian listrik kita tiap bulan. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga minyak bumi, batu bara, cenderung akan lebih merusak lingkungan. Tapi dengan kita menggunakan solar power ini, kita selain bisa menghemat, juga bisa menjaga lingkungan kita. Sebagai contoh, kira-kira begini perhitungannya. Harga satu set perangkat solar system dengan kapasitas 3000 WP berkisar dengan harga 50 juta rupiah. Nah, 3000 WP ini dalam satu bulan akan menghasilkan 540 kWh. Jika kita kalikan dengan tarif dasar listrik non-subsidi untuk rumah tinggal dengan nilai Rp1.467, maka kita tiap bulannya bisa menghemat di Rp792.180. Nah, dengan begitu, BEP atau balik modal untuk investasi solar power ini akan kembali dalam 63 bulan atau 5 tahun 3 bulan. Namun perlu diingat, untuk investasi ini akan bisa BEP lebih cepat karena tarif dasar listrik tiap tahunnya cenderung naik. Bagaimana pemanfaatan solar system yang sudah dipasang? Pemanfaatan solar power biasa dilakukan di siang hari, di mana matahari bersinar sangat terik, sehingga listrik yang dihasilkan bisa langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa disimpan di baterai. Nah, sistem ini kita sebut dengan sistem on-grid. Kenapa tidak menggunakan baterai? Yang pertama, karena baterai mahal. Yang kedua, maintenance-nya sulit. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan rumah tangga atau tempat tinggal yang penggunaan listriknya lebih besar di malam hari daripada di siang hari? Nah, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana caranya? Net metering. Apa itu net metering dan apa keuntungannya? Net metering merupakan meteran dua arah dari PLN, yaitu ekspor dan impor, yang selama ini di mana masyarakat umum biasa menggunakan meteran impor atau mengimpor listrik dari PLN untuk menghidupkan
peralatan-peralatan listrik di rumah. Dengan net metering ini, kita bisa menyimpan daya listrik berlebih dari solar system yang kita pasang atau yang sudah kita install di rumah untuk kita ekspor ke PLN. Nah, pada malam hari, customer tetap akan menggunakan daya listrik dari PLN untuk menghidupkan peralatan-peralatan di rumah. Nah, pada saat membayar tagihan listrik, maka akan dikurangi oleh nilai ekspor listrik sebelumnya, sehingga biaya tagihan listrik akan jauh lebih murah. Pelanggan PLN yang ingin mengganti meteran biasa ke net metering bisa mengajukan ke rayon PLN terkait dengan membuat surat pengajuan dan mengisi form yang disediakan oleh PLN. Mungkin akan diproses 2-3 minggu. Nah, biayanya mungkin sekitar 1.500.000 sampai 2.500.000. Cukup murah, bukan? Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang energi matahari dan solar system. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang solar system, bisa subscribe channel PT Indotara Persada atau like and comment untuk menanyakan produk-produk yang lain. Saya Prima, undur diri. Alhamdulillah, ternyata matahari bisa menjadi salah satu sumber energi alternatif untuk kita ya. Penjelasan ini untuk halaman 63 sampai 65. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yaitu sebagai bahan pangan. Singkong merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain sebagai makanan pokok, singkong dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Ayo kita pelajari lebih jauh pemanfaatan singkong sebagai sumber pangan dan energi alternatif. Teman-teman One Day Food di rumah pada senang makan singkong nggak sih? Pasti sebagian dari kalian menganggap bahwa singkong itu adalah makanan yang nggak populer lagi. Makanan jadul, Mbak Ogi. Kalian tuh salah, singkong itu sangat bergizi karena kaya akan karbohidrat. Sehingga sebenarnya singkong itu bisa menjadi makanan pengganti makanan pokok seperti nasi. Singkong ini memang sebenarnya dinilai orang sebagai makanan yang jadul. Tapi sebenarnya kalau singkong ini bisa menjadi makanan yang menggugah selera loh. Banyak sekali manfaat dari singkong yang baik untuk tubuh kita. Di antaranya sebagai sumber energi. Singkong merupakan bahan makanan rendah lemak dan kolesterol, namun tinggi kalori. Kandungan kalori pada singkong bahkan hampir 2 kali lipat dibandingkan kentang. Per 100 gram singkong mengandung sekitar 160 kalori. Terutama berasal dari sukrosa yang membentuk sebagian besar gula pada umbi-umbian. Singkong juga diindikasi sebagai jenis umbi-umbian tropis kaya pati dengan kandungan kalori tertinggi. Dengan demikian, singkong dapat dijadikan alternatif pengganti nasi untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh sebagai sumber energi guna melakukan aktivitas sehari-hari. Kedua, sebagai sumber serat. Kandungan serat tinggi dan rendah lemak, hal inilah yang menunjukkan kalau singkong aman dikonsumsi tanpa harus khawatir obesitas. Ketiga, sebagai sumber mineral. Beberapa mineral penting bagi tubuh juga terdapat pada singkong. Singkong juga memiliki kandungan kalium dalam kadar yang cukup, sekitar 271 mg per 100 gram singkong. Kalium merupakan bagian penting dari sel dan cairan tubuh yang membantu mengatur denyut jantung dan juga tekanan darah. Itu tadi asal-usul dan juga manfaat dari singkong. Cuman ada yang bilang katanya kita nggak boleh mengkonsumsi singkong itu setiap hari. Bener nggak ya? Coba kita tanya ahli. Ya, tidak ada masalah sebenarnya karena singkong yang hari ini beredar di pasaran yang biasa kita konsumsi adalah singkong yang kandungan sianidanya itu sangat rendah. Sebenarnya kita khawatirkan mengkonsumsi singkong itu karena adanya zat racun di dalamnya yaitu jenis sianida. Tapi itu kondisinya itu atau jumlahnya sangat berlebih itu hanya pada jenis-jenis singkong tertentu saja. Kalau singkong yang pada umumnya kita konsumsi kandungan sianidanya sangat rendah sehingga tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi boleh-boleh saja mengkonsumsi singkong bagian dari sumber karbohidrat beraneka ragam nanti dengan sumber karbohidrat yang lain.
Ya, racun sianida tidak dihilangkan dengan pemanasan, tetapi justru dihilangkan adalah dengan perendaman. Karena sifat sianida itu larut dalam air, sehingga kalau direndam akan larut di air dan akhirnya kita buang baru dia hilang. Maka di dalam pengolahan singkong sebenarnya bukan untuk menghilangkan racun sianida, tetapi tujuannya adalah untuk mematangkan zat yang ada pada singkong sehingga mudah dicerna oleh tubuh manusia. Keripik singkong, singkong keju, tape, getuk, singkong keju, keripik singkong, singkong keju, singkong goreng, singkong rebus, singkong balado. Fungsi singkong sebagai energi alternatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita kenali fungsi singkong sebagai energi alternatif. Singkong adalah energi alternatif pengganti beras. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Selain karbohidrat, singkong juga mengandung gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Hampir semua bagian pohon singkong dapat dimanfaatkan. Umbi singkong dapat dimakan dagingnya dengan digoreng atau direbus. Daunnya dapat dijadikan sayuran. Sudah tahu kan fungsi singkong sebagai energi alternatif? Sampai jumpa! Singkong atau bahasa latinnya Manihot utilissima sering juga disebut sebagai ubi kayu atau ketela pohon. Merupakan tanaman yang mudah kita jumpai di daerah-daerah di tanah air. Dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, 25-30%, singkong sangat cocok sebagai bahan pembuat energi alternatif. Potensi tanaman singkong di Indonesia cukup besar. Maka tak heran jika Imam Effendi 32 tahun, petani desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, memilih singkong sebagai bahan baku utama etanol. Proses pembuatan singkong menjadi BBM alternatif atau bioetanol tidaklah rumit. Untuk membuat 1 liter bioetanol diperlukan 6 kilo singkong. Setelah singkong dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil, kemudian dimasak hingga singkong melunak. Selanjutnya dicampur dengan ragi tape dan dikeringkan hingga kadar air maksimal 16%. Singkong yang sudah berubah seperti gaplek atau tape lalu dimasukkan ke dalam tangki stainless steel berkapasitas 120 liter. Gaplek dipanaskan hingga 100 derajat Celcius selama setengah jam sampai bentuknya berubah menjadi bubur dan mengental. Kemudian diperas, diambil cairannya. Cairan lalu disimpan sekitar 2-3 hari hingga larutan karbohidrat singkong berubah menjadi 3 lapisan. Lapisan terbawah berupa endapan protein, di atasnya air dan etanol. Hasil fermentasi itu disebut bir yang mengandung 6-12% etanol. Karena etanol masih bercampur air, untuk memisahkannya diperlukan destilasi atau penyulingan dengan menggunakan 2 tabung. 1 tabung untuk memanaskan dan 1 tabung lainnya sebagai pendingin. Campuran air dan etanol dipanaskan pada suhu 78 derajat Celcius atau setara titik didih etanol. Pada suhu itu etanol lebih dulu menguap ketimbang air yang bertitik didih 100 derajat Celcius. Jika bioetanol yang dihasilkan berkadar 95%, maka sudah mampu menggerakkan mesin motor, namun masih harus dicampur bensin. Komposisinya 50% bensin dan 50% etanol. Namun jika hasil fermentasi dan penyulingan etanol mencapai 99%, maka bisa langsung digunakan sebagai pengganti bensin sepenuhnya. Menurut Imam Effendi, ia sengaja memilih ketela pohon sebagai bahan baku pengganti BBM karena singkong banyak dijumpai di sekitar rumahnya dan harganya sangat murah. Di proses pembuatan BBM dari bahan baku dasar singkong. Kenapa memilih singkong? Karena singkong untuk di Kecamatan Sawahan, khususnya di daerah
wilayah Kabupaten Nganjuk sangat melimpah sekali. Maka dari itu sangat optimal untuk dijadikan sebagai BBM atau bahan bakar minyak. Dalam 7-15 hari, bapak satu anak ini mampu menghasilkan sebanyak 200 liter bioetanol dari bahan baku 1,2 ton singkong. Untuk sementara, di samping dipakai untuk kendaraannya sendiri, etanol yang dihasilkan itu juga ia jual ke sebuah perusahaan di Jember dan Surabaya seharga Rp4.000 per liter. Jika dihitung-hitung, pembuatan bioetanol masih menghasilkan untung. Apalagi harga singkong dari petani hanya Rp600 hingga Rp1.000 per kilogramnya. 1 liter etanol hanya menghabiskan Rp2.400 ditambah ongkos produksi Rp1.000. Total harga 1 liter etanol singkong menjadi Rp3.400. Harga ini jauh lebih murah dengan yang ada di pasaran. Demikian laporan Hendra Setiawan dari Nganjuk, Jawa Timur. Itulah tadi pemanfaatan singkong sebagai sumber pangan dan sumber alternatif. Penjelasan ini ada di buku kalian halaman 77 sampai 78. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh Kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh Kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya Kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya Kak, lupa. Hah? Ih! Astaga, apalagi sih Kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh, udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan Kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, Kakak bawel banget, ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah, gitu kan yang penting udah bayar, Kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, hah? Hai. Halo Lala, halo Reno, aku lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Hah? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan?
Oh, jadi begitu. Makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya Kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih. Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. Siap Bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah, bener Kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay! Alam kita menyediakan sumber energi yang mendukung kehidupan manusia. Kita bisa mengambil, mengolah, dan memanfaatkannya. Energi fosil merupakan energi tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Seiring bertambahnya populasi manusia, kebutuhan sumber energi pun terus meningkat. Akibatnya, pemanfaatan sumber energi menjadi berlebihan dan tak terkendali. Pemanfaatan sumber energi yang berlebihan mengakibatkan kelangkaan, artinya akan cepat habis. Manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menghemat penggunaan energi fosil. Seiring dengan perkembangan teknologi di dunia, kelangkaan sumber energi dapat digantikan dengan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menggantikan sumber energi yang habis. Ada beberapa sumber energi alternatif yang dapat kita manfaatkan. Mari kita cermati sumber energi alternatif dan pemanfaatannya sebagai berikut. Sumber energi alternatif. Hai teman, kali ini kita akan melihat pemanfaatan sumber energi alternatif. Energi panas bumi. Energi panas bumi dihasilkan oleh sumber panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau juga pembangkit listrik tenaga uap. Sumber panas bumi berasal dari batu-batuan yang meleleh yang disebut magma. Magma akan memanaskan air yang tersimpan di bawah permukaan bumi, teman. Air yang dipanaskan oleh magma disebut zat cair panas bumi. Zat cair panas bumi inilah yang dialirkan ke atas permukaan bumi untuk diproses. Setelah sampai di permukaan bumi, zat cair panas bumi dipisahkan uap panas dan airnya. Uap panas yang telah dipisahkan kemudian dialirkan ke pembangkit listrik untuk memutar turbin. Turbin akan menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Zat cair panas bumi yang suhunya telah berkurang dikembalikan ke bawah permukaan tanah
untuk dipanaskan kembali oleh magma. Energi biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Saat ini terdapat 3 jenis biomasa yang sudah dikenal luas, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk loh teman. Biodiesel merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar solar untuk mesin diesel. Biodiesel berasal dari minyak sayur atau lemak hewan. Yang kalian lihat saat ini adalah proses pembuatan biodiesel dari buah kelapa sawit. Perhatikan, buah kelapa sawit yang masih muda digiling kasar dan dipisahkan dari bijinya. Setelah itu, gilingan kelapa sawit di oven hingga berubah warna menjadi coklat. Buah kelapa sawit yang telah di oven dimasukkan ke dalam tabung berleher 3, kemudian dicampur dengan cairan metanol dan abu. Cairan metanol digunakan sebagai pelarut, sedangkan abu digunakan untuk mempercepat pembentukan biodiesel. Campuran tersebut dipanaskan dengan api, setelah itu disaring dan didiamkan selama 1 malam. Setelah 1 malam, cairan akan terpisah menjadi 2 bagian. Bagian atas adalah biodiesel dan bagian bawah adalah gliserol atau lemak tunggal. Kedua cairan kemudian dipisahkan. Cairan biodiesel siap digunakan untuk mengisi bahan bakar mesin diesel. Energi angin. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi karena perbedaan tekanan. Energi angin dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan alat yang menyerupai baling-baling besar. Saat baling-baling berputar terkena angin, turbin yang ada di dalam baling-baling akan ikut berputar dan mengalirkan energi ke generator. Generator akan menghasilkan listrik, kemudian dialirkan melalui kabel-kabel listrik untuk digunakan. Energi air. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui tiang-tiang listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Energi gelombang air laut. Gelombang air laut adalah pergerakan naik turunnya air laut yang pada umumnya disebabkan oleh angin. Gerakan gelombang air laut tersebut ternyata dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gelombang air laut akan menggerakkan alat sehingga terjadi gerakan ke atas dan ke bawah seperti memompa. Air dari dalam laut akan memompa ke atas dan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Energi yang dihasilkan turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Air yang telah digunakan untuk memutar turbin akan dikembalikan lagi ke laut. Energi matahari. Energi yang dihasilkan matahari biasa disebut dengan energi surya.
Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari 2 lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Kita sudah mengetahui bermacam-macam sumber energi alternatif. Ada energi matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, nyatanya sumber energi alternatif juga masih menyimpan beberapa kelemahan, seperti biaya instalasi atau pemasangan awal sumber energi alternatif masih terbilang mahal, karena peralatan yang digunakan belum banyak dijual secara bebas. Ketersediaan sumber energi alternatif pada dasarnya melimpah, namun kelimpahannya bergantung pada musim. Misalnya, energi dari air akan melimpah pada saat musim hujan dan menjadi langka pada musim kemarau. Oleh sebab itu, energi alternatif masih belum dapat diandalkan sebagai pengganti sumber energi konvensional. Terlebih lagi, belum ada upaya maksimal dari pemerintah maupun lembaga tertentu dalam memanfaatkan sumber energi alternatif menjadi sumber energi utama. Penjelasan ini untuk halaman 61, 62, dan 63. Melakukan percobaan energi alternatif. Hai, sekarang kita akan melakukan percobaan membuat energi alternatif. Kita akan melakukan percobaan ini menggunakan buah jeruk nipis, apel, dan kentang. Sebelum memulai percobaan, alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah kentang, jeruk nipis, apel, kabel penjepit buaya, lampu LED berukuran kecil, koin logam berwarna kuning, paku, cutter. Mari kita mulai. Kita potong jeruk nipis, apel, dan kentang menjadi 2 bagian. Kita manfaatkan paku sebagai kutub negatif dan koin logam sebagai kutub positifnya. Kita tancapkan paku dan logam pada jeruk nipis, apel, dan kentang. Nah, sekarang kita hubungkan logam dan paku pada buah menggunakan kabel penjepit buaya seperti ini. Terakhir, kita hubungkan kabel penjepit buaya pada rangkaian baterai buah dengan lampu LED berukuran kecil. Lihat, lampu LED dapat menyala. Lampu LED dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir dari rangkaian listrik bahan-bahan tersebut, teman. Energi listrik yang dihasilkan merupakan energi listrik berdaya rendah. Nah, sekarang giliranmu melakukan percobaan ini, teman. Dah. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa buah memiliki energi yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Misalnya jeruk nipis, apel, dan kentang.
dapat digunakan sebagai energi pengganti sumber listrik. Hal itu ditandai dengan lampu LED yang menyala. Energi listrik yang dihasilkan merupakan energi listrik berdaya rendah. Percobaan tersebut untuk menjelaskan di buku paket kalian halaman 70, 81, dan 82. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, alangkah baiknya kalian simak dulu video berikut ini. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, wilayah yang luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Tidak lupa dengan keindahan flora dan fauna lainnya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 268 juta jiwa, Indonesia tidak luput dari banyaknya masalah. Salah satunya ialah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangatlah kecil. Halo, namaku Dani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang, apa kamu tahu salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini? Ya, sampah. Sampah merupakan semua material sisa yang telah dibuang, baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi 3, yaitu sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik. Dan para pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah B3. Sampah B3 memiliki beberapa karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton, dan kini jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Sekarang, apa kamu tahu bahaya apa yang dapat ditimbulkan sampah terhadap manusia dan juga lingkungan? Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menimbulkan bau tidak sedap, dan juga menjadi tempat tinggal para mikroba penyebab penyakit. Mikroba ini dapat berpindah-pindah karena dibawa oleh lalat atau serangga lainnya. Jika hinggap di makanan kita, bisa bikin kita gampang sakit dan gak produktif. Kayak temanku ini, si Ira, dia sering kena diare. Di sekolah pun, dia kurang bersemangat.
Temanku yang lain, Cidemi, dia sering gatal-gatal karena air kotor. Yang lebih parah lagi, temanku si Bimo. Kata dokter, dia terinfeksi virus hepatitis A karena lingkungan kotor. Kasian. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan jelas dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya, sungai dekat rumahku ini, airnya kotor dan bau, karena warga sudah terbiasa membuang sampah ke sana. Airnya pun sering meluap saat hujan. Padahal, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya tercatat 1.805 kejadian banjir pada tahun 2016 sampai 2017. Dan dampak dari kejadian banjir itu sampai menyebabkan banyak korban, hingga 433 korban meninggal dan hilang. Secara langsung atau tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya, karena merusak daerah aliran sungai. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, sampah yang dibuang ke sungai itu akan berakhir dan menguap di danau ataupun di lautan. Lihat deh, jadi mencemari laut kan? Menurut peneliti, Indonesia membuang limbah plastik ke laut sebanyak 3,2 juta ton dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah ke laut terbanyak setelah Cina. Dan tentu akan menjadi ancaman besar bagi kelestarian ekosistem laut. Pada akhirnya, biota-biota laut inilah yang jadi korbannya. Kasian kan? Sekarang kamu tahu kan pentingnya menjaga dan peduli terhadap lingkungan? Tapi semua ini tak harus selalu terjadi, karena kita bisa mengubahnya dari awal. Pertama, ubahlah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Kedua, biasakan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, karena apabila sudah tercampur akan sulit untuk dipisahkan. Ketiga, biasakan diri dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah usaha untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Contohnya mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan membawa sapu tangan. Lalu membeli kemasan isi ulang sabun atau sampo daripada membeli botol baru setiap kali habis. Seperti di Kota Bogor saat ini, sebagai upaya untuk mengurangi sampah, pemerintah menetapkan setiap minimarket atau pusat pembelanjaan dilarang untuk menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan membawa wadah belanja atau kantong belanja. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang masih bisa digunakan kembali. Contohnya seperti menggunakan kaleng bekas Astor menjadi tempat pensil, atau menggunakan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Dan recycle adalah mendaur ulang sampah atau benda yang tidak dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat, seperti mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos bagi media tanam. Lalu mengubah sisa bungkus kopi menjadi kerajinan tangan, atau menjadikan oli bekas sebagai pelumas gear kendaraan. Dan oli bekas juga sering dimanfaatkan untuk bahan campuran aspal. Dengan begitu, kita dapat membantu menyelamatkan lingkungan di Indonesia dan membuat bumi kita menjadi lebih baik. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi? Mulailah dari diri sendiri.
Belakangan ini, polusi udara di Jakarta tengah jadi sorotan di segala penjuru Indonesia. Bagaimana tidak, menurut sebuah situs pengukur polusi udara, Jakarta sempat menempati posisi teratas sebagai kota paling berpolusi di dunia. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, polusi udara yang dihasilkan pun semakin bertambah dan menimbulkan efek yang merugikan manusia, terutama masalah kesehatan. Kalau terus begini, bukan gak mungkin, nantinya bumi kita rusak dan gak layak dihuni oleh manusia. Setiap harinya, miliaran manusia menghirup gas polutan berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas alam dan manusia itu sendiri. Tingginya mobilitas masyarakat dalam berkendara juga turut andil terhadap pencemaran udara. Di daerah perkotaan misalnya, pada jam-jam sibuk, tingkat polusi cenderung tinggi. Polusi atau pencemaran udara berasal dari partikel padat dan cair serta gas tertentu yang mengandung polutan mematikan seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Seperti yang kita ketahui, polusi udara menyebabkan berbagai masalah serius pada kesehatan, terutama di saluran pernapasan manusia. Dampak yang paling umum terjadi meliputi penyakit jantung, kanker paru-paru, sampai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Gak hanya menyerang fisik, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa polusi udara juga bisa mengancam kesehatan seseorang secara mental. Menurut jurnal PLOS Biology, dampak dari polusi udara ternyata berpotensi menyebabkan munculnya depresi dan gangguan bipolar karena terjadinya peradangan pada saluran pernapasan. Mengingat begitu fatalnya dampak bagi kesehatan, laporan Global Air Report yang diterbitkan oleh Health Effects Institute di Amerika dan Universitas British Columbia di Kanada mengklaim setidaknya polusi udara bisa mengurangi 1-2 tahun usia manusia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga memperkirakan bahwa 90% populasi manusia di dunia menghirup udara dengan tingkat polutan tinggi. Polusi udara disinyalir jadi penyebab kematian sekitar 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Berdasarkan nilai Air Quality Index, kota Jakarta sempat menyentuh angka 246, di mana kualitas udara sudah dianggap sangat tidak sehat. Dalam perspektif Islam, perihal pencemaran lingkungan sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Quran, tertulis di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini seolah menjadi pengingat agar kita senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan hidup. Karena pada dasarnya lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem yang saling berkaitan antara alam dengan makhluk hidup. Sejatinya, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Selain bertanggung jawab terhadap sesama, manusia juga berkewajiban memelihara alam yang mereka tempati. Allah sebenarnya telah memberikan teguran kepada hamba-hambanya untuk tidak melakukan pencemaran dan kerusakan di muka bumi, melalui surat Al-A'raf ayat 56. Lewat firman-Nya tersebut, jadi bukti bahwa Islam sangat peduli dengan kelestarian alam. Ada banyak cara mudah untuk mengurangi polusi udara. Dengan mempraktikkan di lingkungan sekitar, kamu bisa berperan penting untuk alam sekitar. Contohnya, kita bisa beralih menggunakan transportasi umum, sepeda, atau sekedar berjalan kaki untuk meminimalisir asap kendaraan yang jadi sumber polusi. Selain berkontribusi mengurangi pencemaran udara, aktivitas tersebut tentunya jauh lebih menyehatkan bagi tubuh. Menanam pohon juga jadi cara paling ampuh untuk melawan polusi udara. Semakin banyak penghijauan di lingkungan, maka dampaknya akan semakin baik untuk kualitas udara yang kita hirup. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya.
Dari video-video tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi, tapi di sisi lain menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia ini. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh semua individu agar bisa mendapatkan haknya secara layak. Dalam kehidupan kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan kita. Apa sajakah itu? Kewajiban kita terhadap lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, menjaga hutan agar tidak gundul. Yang ketiga, menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Yang keempat, mengurangi polusi udara. Yang kelima, menerapkan perilaku hemat energi. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan, maka kita akan mendapatkan hak kita. Apa sajakah itu? Yang pertama, menikmati lingkungan segar. Yang kedua, hidup nyaman dan aman. Yang ketiga, menggunakan energi seperti listrik. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima, terbebas dari polusi. Itu tadi penjelasan materi untuk halaman 83. Hemat energi adalah hal yang baik. Kita telah melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dengan hemat energi. Oleh karena itu, kita harus membiasakan berhemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Dari sekian banyak video yang kita tonton, ada beberapa poin yang bisa kita ambil untuk menghemat energi. Di antaranya, menghemat listrik. Pertama, penyejuk ruangan hanya untuk ruang keluarga. Yang kedua, mematikan alat elektronik seperti ponsel, komputer, dan televisi sebelum tidur. Ketiga, mencabut kabel atau peralatan dari stop kontak saat tidak digunakan. Yang keempat, menyetrika semua baju pada hari libur. Yang kelima, tidak membuka kulkas terlalu lama. Selanjutnya, menghemat air. Yang pertama, mencuci sepeda dan kendaraan lain dengan lap dan ember. Yang kedua, selalu menutup keran ketika sikat gigi, cuci muka, atau mencuci tangan. Yang ketiga, air bekas mencuci beras dan sayuran digunakan untuk menyiram tanaman. Yang keempat, selalu menutup keran ketika meninggalkan kamar mandi dan bak air sudah penuh. Yang kelima, keran yang bocor atau rusak harus segera diperbaiki. Menghemat kertas agar tidak terlalu banyak sampah. Yang pertama, teliti saat menulis agar tidak banyak kesalahan saat menulis. Yang kedua, saat menulis, gunakan kedua sisi kertas. Yang ketiga, mencetak hal-hal yang penting. Yang keempat, memanfaatkan teknologi seperti komputer dan buku-buku elektronik. Yang kelima, menggunakan kertas ketika benar-benar membutuhkan. Keenam, kertas bekas dikumpulkan dan dipilah sesuai dengan jenisnya. Cara menghemat minyak bumi. Yang pertama, menghemat penggunaan listrik. Yang kedua, berjalan kaki atau bersepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Yang ketiga, menggunakan angkutan umum untuk pergi ke sekolah dan bekerja. Yang keempat, menggunakan bahan bakar alternatif seperti bioetanol dan tenaga surya. Yang kelima, membeli kendaraan pribadi yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, seperti misalnya sepeda atau motor listrik. Cara menghemat bahan bakar gas agar tidak habis. Yang pertama, pastikan takaran air yang diperlukan saat memasak air. Jika kita memasak kembali, maka hal itu termasuk boros energi.
Yang kedua, gunakan wadah yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak, akan semakin lama masaknya. Yang ketiga, pastikan wadah tertutup saat memasak air supaya cepat mendidih. Bila wadah terbuka, energi panas akan terbuang sia-sia. Itu tadi pembahasan untuk halaman 66, 67, dan 74. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ustazah dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan dalam video ini, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.